Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 1801 2020 1011. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sedikit tentang kerja praktik saya di PT PLN Persero, unit layanan pelanggan Natuna yaitu ULP Natuna di Natuna. Kemudian kita masuk ke tinjauan umum perusahaan. Oke, sekilas perusahaan. PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Natuna adalah sebuah perusahaan jasa yang melayani kebutuhan terkait kelistrikan untuk masyarakat di Kabupaten Natuna. Kemudian layanan yang diberikan seperti pengajuan pemasangan listrik, pengajuan naik tegangan, cek tagihan, terus pembayaran listrik hingga komplain mengenai distribusi listrik. Kemudian PLN ULP Natuna juga memiliki beberapa PLTD, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel yang menjadi sumber listrik untuk wilayah Kabupaten Natuna, yang terdiri dari berbagai PLTD yaitu PLTD Ranai, PLTD Pian Tengah, PLTD Kelari, Sededap, Seluan, Serasan, Midai, Pulau Tiga, Tanjung Kumbi, Pulau Panjang, Sedanau, dan Sekatung. Kemudian kita masuk ke sejarah perusahaan. PLN ULP Natuna berdiri tentunya tidak terlepas dari berdirinya PT PLN Persero wilayah Riau dan Kepulauan Riau, yang yang kemarin disebut dengan PT PLN Persero WRKR, wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Merupakan unit bisnis di PT PLN Persero. Selanjutnya sejarah terbentuk dari PT PLN Persero wilayah Riau dan Kepulauan Riau dimulai ketika PT PLN menerbitkan keputusan direksi nomor 113 tahun 2021 pada tanggal 25 Mei 2001. Sehingga PLN wilayah 3 berubah menjadi PT PLN Unit Bisnis Sumber Riau, termasuk di dalamnya pembentukan wilayah usaha Riau. Kemudian melalui keputusan direksi dengan nomor surat 083 pada tanggal 25 Juni 2002, PT PLN Persero wilayah Riau dan Kepulauan Riau diatur susunan organisasinya dan uraian fungsi dari PT PLN Persero wilayah Riau. Perubahan organisasi selanjutnya diatur dalam keputusan direksi nomor 300 tahun 2003 tanggal 19 November 2003 tentang organisasi PT PLN Persero wilayah Riau. Sejalan dengan perkembangan daerah, dimulai terbentuknya Kepulauan Riau sebagai provinsi baru sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002. Maka organisasi PLN Persero wilayah Riau mengalami perubahan yang diatur dalam keputusan direksi nomor 098 pada tanggal 14 Juni 2016. Dan berubah nama menjadi PT PLN Persero wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian PT PLN Persero wilayah Riau dan Kepulauan Riau memiliki 4 kantor cabang terdiri dari cabang Pekanbaru, cabang Dumai, cabang Tanjung Pinang, dan cabang Renggat. Oke, kemudian kita masuk kepada visi misi dan tujuan perusahaan. Di sini sebagai visinya yaitu PLN diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insan. Penjabaran visi tersebut terhadap konsekuensi strategi korporat adalah: pertama, yaitu mewujudkan kinerja perusahaan dengan kualitas setaraf kelas dunia dan usaha bisnis kelistrikan. Kemudian B, berfokus kepada peningkatan kualitas proses secara terus-menerus untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian C, membangun lingkungan kerja yang memungkinkan anggota perusahaan mentransformasikan potensi mereka menjadi kinerja perusahaan yang dihargai tinggi. Kemudian kita masuk kepada misi dari PT PLN Persero, yaitu pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang usaha lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Kemudian menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kemudian C, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan D, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
Dan kemudian PT PLN mempunyai sebuah tujuan, yaitu tujuan dari perusahaan ini adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai. Kemudian kita masuk kepada struktur dari PT PLN Persero ULP Natuna. Yang pertama di sini yaitu manajer. Manajer sekarang dipimpin oleh Pak Boni. Dan fungsi manajer menurut yaitu pertama menyusun konsep kebijakan teknis berdasarkan target perusahaan, kemudian menganalisa sasaran kerja unit berdasarkan target perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan PT PLN Pusat. Kemudian memberi petunjuk kepada supervisor layanan pelanggan serta supervisor administrasi. Kemudian mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan penanganan pencurian. Kemudian penagihan serta supervisor administrasi. Pengendalian kegiatan pemeliharaan dan penanganan pencurian. Kemudian kita masuk kepada yang di bawah manajer yaitu supervisor. Yang pertama kita akan membahas tentang supervisor PA yaitu pelayanan pelanggan dan administrasi. Untuk PA sekarang dipimpin oleh Pak F. Rizal. Yang pertama fungsi dari Super PP yaitu mengatur dan mengarahkan kegiatan di bidang anggaran dan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, penetapan anggaran, pendapatan belanja dan pengolahan dana, pengasuransian dan kegiatan perpajakan. Kemudian membuat laporan berkala sesuai dengan bidangnya, menyusun rencana kegiatan, membagi tugas atau membimbing bawahan, kemudian mengevaluasi hasil kerja bawahan. Kemudian kita masuk ke supervisor teknik. Sekarang supervisor teknik dipimpin oleh Pak Hendra. Yang pertama fungsi-fungsi dari supervisor teknik yaitu perencanaan operasi distribusi, kemudian lingkungan dan keselamatan ketenaga listrikan, pelayanan teknik, terus perencanaan pemeliharaan distribusi, konstruksi, logistik, penerbitan teknik instalasi, dan pemutusan atau penyambungan. Kemudian kita masuk ke supervisor TE atau biasa disebut dengan transaksi energi. Untuk supervisor transaksi energi ini dipimpin oleh Pak Toto. Dan fungsi-fungsi dari supervisor TE sebagai berikut, yaitu menyusun rencana kerja bagi pelayanan pelanggan untuk kelancaran tugas. Kemudian memberi petunjuk kepada seksi di bagian pelayanan pelanggan untuk kelancaran tugas. Kemudian mengkoordinir pemasaran, tata usaha langganan, dan penyambungan dan pengolahan data. Kemudian melakukan penagihan listrik meliputi penagihan data master atau SP3. Kemudian kita masuk kepada supervisor kit atau pembangkit PLTD, yaitu adapun beberapa fungsinya yaitu melaksanakan pengoperasian mesin sesuai pengaturan sistem, kemudian mengevaluasi hasil data-data operasi mesin pembangkit, kemudian mencatat dan melaporkan pemakaian BBM dan pelumas, monitoring start atau stop unit, kemudian melaporkan gangguan ke manajer unit dan supervisor pemeliharaan terkait. Oke, kemudian kita masuk kepada kegiatan saya selama kerja praktik atau magang di ULP Natuna. Di sini saya mengikuti di dua bidang. Yang pertama di bidang teknik dan kedua bidang kit atau PLTD. Untuk di bidang teknik, ada pun beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti, yaitu pertama penyambungan SUTM atau saluran udara tegangan menengah, dan SUTR yaitu saluran udara tegangan rendah. Untuk kedua yaitu penggantian skum SKTM, yaitu saluran kabel tanah ketegangan menengah.
ini termasuk dari kabel tanah yang berlokasi di desa Pian Tengah. Kemudian kegiatan yang pernah saya lakukan yaitu merampal atau menebang pohon yang berpotensi menyebabkan gangguan. Jadi kami mengikuti kegiatan merampal ini agar potensi gangguan pada jaringan SUTM ataupun SUTR agar terhindar dari potensi gangguan seperti arus pendek. Kemudian kami lanjut masuk kepada bidang kit atau pembangkit dari PLTD, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. Adapun beberapa kegiatan yang pernah kami lakukan. Yang pertama yaitu perbaikan pada mesin yang bermasalah. Yang pertama kami pernah memperbaiki atau ikut dalam memperbaiki injektor, kemudian penyetelan bulk clap dan lain-lainnya. Kemudian kegiatan lain seperti yang rutin yaitu pendataan kondisi genset. Pendataan kondisi genset ini biasanya kami isi setiap 1 jam sekali. Dalam data itu akan diambil contoh-contoh parameter baik dari suhu, terus tekanan dari fuel atau bahan bakar dan lainnya. Kemudian kami sering melakukan yaitu pemeriksaan rutin separator. Biasa kami lakukan pemeriksaan separator ini selama 2 hari sekali. Fungsi dari separator ini yaitu sebagai pembersih minyak, di mana dengan konsep sentrifugal, yaitu akan menepikan atau memisahkan antara kotoran dan bahan bakar. Dari penjelasan saya tadi dan hasil dari selama saya magang dapat kami simpulkan yaitu berdasarkan kegiatan magang yang pernah diikuti, maka dapat kami simpulkan bahwa bagian kit PLTD dan bagian teknik memiliki peran yang sangat penting untuk menghasilkan dan mendistribusikan listrik kepada masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.